sudah dongkol itu baru emosinya langsung meledak nih. Orangnya sensitif. Sensitif nggak? Orangnya baik sekali. Suka membantu orang lain. Care ke orang lain gitu. Iya benar. Iya. Cuman sering menutupi perasaan, cenderung mengatakan tidak apa-apa gitu. Iya Uni. Nah, karena tanda tangannya yang seperti ini ada berhubungan dengan biasanya siapa yang sering tegas? Orang tuanya siapa yang tegas? Orang tuanya yang tegas. Ibu. Dua-duanya Umi. Dua-duanya. Ketegasannya seperti yang paling tegas. Bapak. Ketegasan seperti apa? Tapi kalau bapak itu lebih tegasnya lebih condong ke ibadah. Ibadah sama kalau ada apa-apa itu, karena mungkin anaknya perempuan semua ya Uni ya. Jadi itu takut kalau misalkan mau kemana-mana itu takut seperti itu. Takut dia marah ya orang. Jadi sering merasa disalahkan tapi tidak bisa bela diri, seperti itu. Iya. Kalau itu lebih condong ke ibu. Oh, ke ibu ya benar. Iya. Jadi ketegasan yang dialami seperti apa? Misalnya pernah dipukul atau gimana? Karena kalau dipukul tidak pernah. Tapi ketegasannya itu sering dibanding-bandingkan Umi. Itu dari kecil itu memang sering dibanding-bandingkan sama orang tua, terutama kalau yang sering membandingkan itu ibu. Dengan membandingkan siapa? Sama tetangga, sama kakak, ya sering dibanding-bandingkan. Jadi merasa tidak punya dukungan ya, tidak ada yang mendukung, tapi hanya menyalahkan dan membanding-bandingkan saja. Iya. Yang mendukung ada apa tidak? Kalau yang mendukung itu ada, tapi itu itu kan serumah sama tante, jadi adiknya bapak yang sering mendukung itu. Oh ada. Tante. Iya. Nah kalau merasa sudah disakiti, gimana rasanya? Masih say hello sama orang itu atau udah menjaga jarak? Kalau dulu, tapi kalau sekarang itu sih sudah tidak begitu. Dulu itu pernah kalau misalkan ada masalah sama teman, menjaga jarak seperti itu. Iya. Karena udah nggak nyaman lagi ya, merasa disakiti. Ya, nggak nyaman lagi. Itu sebetulnya kenapa? Karena ketegasan dari orang tua kita, maka perasaan kita juga seperti itu. Nah, mengenai kebaikan sering dimanfaatkan orang lain? Iya. Dimanfaatkan seperti apa? Sering dimanfaatkannya ya itu nggak tega. Kalau misalkan ada yang minta bantuan, nggak tega. Walaupun uang kita sedikit, dikasih aja ke dia gitu? Iya. Pernah nggak orang minta bantuan, pinjam uangnya tapi melalui namanya Lia, pernah nggak? Pernah. Dibayarnya apa enggak? Dibayar. Ada dibayar. Begitu ya care-nya sama orang lain, kita berani memakai nama kita sendiri untuk orang berhutang. Iya.
Kenapa bisa seperti itu? Karena Mbak Liannya merasa tidak berharga, jadi butuh penghargaan, butuh ini loh aku gitu. Nah, dengan begitu rasanya takut tidak punya teman, takut merasa tidak dihargai, makanya sering dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ketika nanti Mbak Lia udah terapi, dia akan merasakan itu. Nah, kalau mengenai mungkin dimanfaatkan orang lain karena kita nggak punya uang, berhutang itu gimana? Berhutang untuk apa? Iya. Iya, teman itu dia berhutang itu untuk apa sama dia atas nama Mbak? Oh, kalau itu karena memang itu sedang butuh mau ada acara seperti itu. Tapi itu baru, maksudnya satu kali itu. Tapi kalau untuk yang ini baru-baru ini, tapi sebelumnya kalau misalkan dulu itu pernah Uni. Jadi dulu pernah mau dipinjam. Jadi kayak SK itu mau dipinjam. Tapi saat itu saya bisa menolaknya karena memang dalam waktu dekat saya mau keluar dari tempat itu, jadi tempat pekerjaan itu. Jadi saya bisa menolak saat itu. Tapi kalau yang kemarin itu karena memang orangnya dekat, jadi tidak tega untuk menolak seperti itu. Iya. Nah, ketika tidak punya uang, kemana perginya? Meminjam atau gimana? Karena apa ya biasanya? Meminjam. Iya, biasanya ketika kita baik ke orang lain tidak baik ke kita. Apakah mengalami itu? Iya. Uni juga mengalami itu dulu. Kita karena kan kita ada tekanan waktu kecil karena kita dibanding-bandingkan. Makanya kita ingin mendapatkan suatu predikat baiklah sama orang lain gitu. Nah, karena ingin mendapatkan predikat itu, maka kita bisanya habis-habisan untuk orang lain. Tapi ketika kita butuh, mereka nggak mau bantu kita. Nggak bisa kita minta tolong karena kita juga sungkan. Sungkan kan? Sungkan nggak mau minta tolong. Kita kepengennya orang dengan rela hati juga menolong kita seperti kita menolong dia. Tetapi orang tidak melakukan itu ke kita. Nah, ketika nggak punya uang, meminjamnya kemana? Meminjamnya ke teman kalau ini. Dulu itu sebelum saya kenal ini, jadi itu kayak Uni ya. Sebelumnya itu saya, maksudnya saya sama suami itu pernah pinjam. Sebelumnya itu pernah kredit mobil. Kemarin sudah bisa, maksudnya alhamdulillah bisa dilepaskan juga. Terus yang pegadaian itu juga. Pegadaian itu juga bagi. Jadi kalau misalkan yang di pegadaian itu kemarin kalau pas mau nutup yang mobil itu sampai pinjam ke pegadaian seperti itu. Sampai sekarang masih berlangsung? Alhamdulillah sudah tidak. Sudah tidak. Berarti sekarang nggak ada punya amanah lagi berarti? Udah selesai semua? Kalau amanah itu yang di orang itu. Yang masih sampai sekarang itu masih ada. Punya kita sama orang lain? Iya, orang lain. Jadi sudah tidak di kayak pegadaian ataupun di kredit itu alhamdulillah sudah tidak. Jadi ke orang lain, ke satu orang ini udah dari berapa tahun ya. Jadi sampai sekarang belum Uni. Belum kebayar. Ya walaupun orangnya tidak menanyakan, tapi rasanya itu gimana ya Uni ya, punya hutang kan rasanya kalau belum terbayarkan gimana ya, masih was-was seperti itu Uni rasanya.
Jadi yang berhutang ini Lia ke orang itu gitu, atau orang itu yang berhutang ke Ya, Lia? yang Lia ke orang itu. Oh, jadi belum dibayar sampai sekarang. Belum. Kenapa? Ya. Di mana kendalanya? Nah, itu dananya itu muter-muter tapi belum apa ya? Untuk dana membayar itu tapi belum ada seperti itu. Tapi mungkin apa ini karena penjara pikiran juga ya Uni ya? Iya, karena memantaskan diri nggak mau bayar. Memantaskan diri nggak ada uangnya untuk bayar. Memantaskan diri untuk nggak mau bayar seperti itu Uni. Iya, sebetulnya uangnya ada, tapi keinginan membayar itu menunda-nunda. Apa seperti itu? Menunda-nunda. Ya mungkin itu ya Uni ya. Padahal kalau ada keinginan untuk membayar, itu bayar di angsur aja sebetulnya udah lunas itu. Karena sama Allah uangnya ada. Tinggal keyakinan aja, keyakinan. Nah, soal ini adalah berhubungan dengan perlakuan orang tua kita dulu ke kita, dibanding-bandingkan, atau kita dulu mungkin sering disuruh tunggu dulu nanti. Kan kata-kata seperti itu mempengaruhi juga ke pikiran kita ke masa depan, dan juga suka menunda-nunda kah? Iya. Dari semacam apa aja yang suka menunda-nunda? Suka menunda-nunda terkait dengan tugas-tugas yang ada di apa namanya, kan saya ngajar ya. Jadi kalau apa namanya kayak membuat perangkat pembelajaran misalkan seperti itu kalau misalkan tidak kepepet itu rasanya kayak kurang greget seperti itu nih. Senangnya ngerjain di ujung-ujung. Senang ngerjain di ujung-ujung ya. Makanya di amanah juga kayak gitu, ditungguin uangnya banyak dulu baru dibayar. Tapi mau sampai kapan? Lah ya itu nih. Sebetulnya uangnya ada kan? Ada. Oh itu. Nah, itu beresin dulu. Terapilah ibu, ayah. Catat semua yang pernah dilakukan ayah ke kita. Maafkan, terapi. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Masih ingat? Yang paling sedihnya yang mana? Yang paling sedihnya yang di ibu. Diapain? Yang dibanding-bandingkan itu. Coba bayangin kemudian istighfar. Gimana cara ibu membanding-bandingkannya, rasa sedihnya bagaimana, bayangkan. Pejamkan matanya. Ibu, aku tahu bukan maksudmu untuk menyakiti hatiku, tetapi sebetulnya penyemangat untuk diriku. Tapi ibu, aku merasa waktu itu tidak menerima, aku sedih, aku merasa tidak berharga ibu. Maafkan aku ibu, aku mengasihimu ibu. Aku menyesal, maafkan aku. Bayangkan gimana ibu ngomongnya ke Lia. Gimana rasa sakitnya dibanding-bandingkan. Padahal kita juga bisa seperti orang itu. Malahan mungkin lebih hebat dari orang itu. Tapi ibu tidak yakin kita bisa. Menurut perasaan kita ya. Tapi nggak ada rasa sedih di sana atau gimana?
rasa sedihnya ada atau enggak? Ada, Umi. Coba aja terapi, coba aja. Aku mengasihi seperti tadi. Ibu, seperti tadi, pasrahkan diri dulu kepada Allah. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah atas takdir yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Tapi ya Allah, waktu itu hatiku sangat sakit, hatiku sangat sedih. Waktu aku dibanding-bandingkan ibuku dengan si A, ya Allah. Aku tidak bisa menerimanya, ya Allah. Sampai sekarang rasanya masih sakit, ya Allah. Aku belum ikhlas menerimanya. Berikan hatiku keikhlasan. Berikan hatiku ridho, ya Allah, atas kejadian itu. Kemudian baru terapi. Coba praktekkan. Uni ingin lihat apakah kliknya dapat apa enggak. Langsung dipraktekkan ya. Iya, ingin lihat kliknya dapat enggak. Cara memasrah, ya yang penting pasrahkan diri kepada Allah dulu dengan pasrah. Rasakan hati kita tunduk kepada Allah itu. Bahwa apa yang terjadi pada kita di masa lalu itu adalah takdir. Di akhirnya kita itu takdir kita, jalan hidup kita yang harus kita terima. Tapi kalau masih tanda tangan Lia seperti ini, Lia masih memendam rasa sedih yang besar kepada ibu. Kepada ibu yang paling besar daripada kepada ayah. Dan itu harus dilepaskan. Dan itu harus dimaafkan. Karena apa? Karena itulah yang menjadi perisai bagi kita. Apa yang kita inginkan nggak langsung Allah kasih, karena kita masih ada dongkol dengan ibu kita, masih ada perisai dengan ibu kita. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya, cuman cara mendidik anaknya ada yang belum benar gitu. Karena apa? Dia mungkin sama orang tuanya entah diapain, kita nggak tahu juga kan. Itu entah ibu tuh dulu dibanding-bandingkan sama orang tuanya lebih dari dia membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Perlu diteliti tuh. Iya, Umi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau terkait dengan dulu kan masih kecil ya Umi ya, ini juga maksudnya sama ibu, tidak hanya dibanding-bandingkan. Jadi waktu kecil itu dulu sering ditinggal kerja di luar kota seperti itu. Apakah itu juga bisa menjadi apa ya Uni ya? Menjadi luka batin. Ya, jadi luka batin. Iya. Sepertinya apa ya? Pernah merasa tidak diinginkan sama ibu? Merasa tidak diinginkan. Ya, itu dibanding-bandingkan itu nih. Jadi saya itu merasa apa ya? Ya, terutama kalau dibanding-bandingkan sama saudara sendiri seperti itu. Jadi kalau misalkan dibanding-bandingkan sama saudara sendiri kan apa ya, merasa kalau yang saudara sendiri itu lebih pintar, lebih diperhatikan seperti itu nih. Jadi kayak sama kakak sendiri, kok beda kakak, kakak lebih pintar daripada adik misalkan seperti itu nih. Tapi padahal memiliki karakter yang berbeda, karena kakak lebih ke apa ya, katakanlah kalau kakak di sini di kesehatan, saya lebih condongnya tidak di kesehatan tapi di apa ya, di perhitungan misalkan seperti itu. Nah, padahal kan memiliki memiliki kemampuan yang berbeda ya Uni ya. Iya, masing-masing mempunyai kelebihan, karena masing-masing anak itu tidak sama semuanya. Dia kadang-kadang kelebihannya satu di seni, satu kelebihannya di sains, satu kelebihannya disitulah kiprah orang tua harus mengetahui anaknya itu di bidang mananya kan. Cuman orang tua kita kan nggak tahu ilmu itu.
Iya. Nah itu. Tapi sekarang baru paham kan? Iya. Nah, Uni rasa terapinya lebih mudah nanti. Nah, tanpa disadari nanti Lia untuk bayar utang tuh kalau terapinya memang apa? Udah ikut kelas 30 hari terapi? Belum. Lah ini rencana mau ikut Uni yang kelas 30 hari. Iya, rencananya kapan? Itu tanggal berapa ya Uni ya dimulainya? Tanggal 1 Maret. Oh, tanggal 1 Maret. 16 Februari lagi, 16 Februari kemudian 1 Maret. Ini yang terdekat ini 16 Februari. Ini masalah dengan ibunya, pemberesannya ini nggak sebentar bentuknya. Kenapa? Sudah rasa memendam rasa sedihnya dalam banyak gitu, besar. Tapi ada juga gagasan yang nggak bisa disampaikan. Ada gagasan tapi tidak bisa mengungkapkan. Apakah ada? Iya. Saat dengan ibu pun ingin membela diri pun nggak bisa. Iya. Jadi mau mengatakan pasti ada sesuatu yang tertahan. Iya, ada yang tertahan. Padahal sebenarnya sebelumnya sudah disiapkan mau dikatakan, tapi di saat sama ibu sudah hilang. Nggak bisa, seperti iya. itu, hilang. Apa merasa takut dimarahin lagi. Ya ketika kita mau nyampain bela diri pun rasanya percuma karena nanti dimarahin lagi kan. Makanya bagus diam. Iya. Jadi tidak bisa menyampaikan gagasan. Nah, kemudian itu dengan figur otoritas ada rasa sedih dengan siapa? Ada persoalan? Persoalan? Iya. Ada enggak sama sekarang masih kerja? Sekarang masih. Oh, bentar ada tamu ya, Lia, bentar. Saya sedih ya itu apa namanya? Kalau di saya sendiri maksudnya itu sudah lepas dari orang tua ya ini. Maksudnya orang tua itu kan sebelumnya memang saya kalau mau keluar dari pekerjaan itu apa namanya? Ya orang tua itu tidak mengizinkan saya keluar dari pekerjaan seperti itu. Karena memang punya pengajar mau keluar tapi tidak tega untuk meninggalkan anak-anak seperti itu. Jadi untuk apa namanya? Ya mau keluar. Kata suami gimana? Kata suami bagaimana? Kata suami, ya ini nanti setelah rencananya itu nanti bulan Maret itu mau resign seperti itu. Tapi ya sudah, maksudnya ini tapi ya itu karena itu nih apa namanya, sebenarnya kan ini keluar resign itu mau fokus jadi berumah tangga saja seperti itu. Iya. Ada kejadian berulang apa yang pernah dialami? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kejadian berulang. Yang satu kejadian berulangnya keguguran. Yang lain ada nggak kejadian berulang? Kejadian berulang misalnya ditipu atau apa pernah? Kalau ditipu tidak. Kayak kejadian berulangnya. Kejadian berulangnya itu lagi udah lepas ke arah sana lagi gitu. Pernah nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kejadian berulang. Ada kejadian sering berulang. Ada Umi. Jadi kejadian berulangnya apa ya Uni ya? Aku nggak bisa mengatakannya nih.
Rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah. Ya itu Kecewa sama kecewa. siapa? Kecewa. Kecewanya sama siapa? Ya, kecewa sama suami. Ya, sama orang-orang. Suami, ya. Suami juga karena dia kecewa sama suami. Ya sama suami, sama. Tapi sampai sekarang kan sama suami sampai sekarang rasa kecewanya. Ya, sekarang sama suami. Jadi merasa kurang perhatian, merasa kurang disayang, arah ke sana atau gimana? Atau memang pernah ada pindah ke lain hati? Itu sempat di awal-awal pernikahan itu. Tapi masih dipendam sampai sekarang. Setelah saya keguguran, saya pernah itu ada kejadian itu. Nah, rasa sedihnya terkadang juga masih ada, masih merasa itu perhatiannya seperti itu. Entah itu perhatiannya tidak ke lain hatinya itu bukan lain hati ke orang lain lagi, tapi misalkan ke perhatian ke handphone atau temannya seperti itu. Itu masih ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi ada rasa tidak percaya di dalam hati ya? Iya. Iya, perempuan kalau udah dikhianati sekali dia jadi wanti-wanti kan, jaga-jaga hati. Iya. Iya, ini dilihat dari tanda tangannya kan sering nih. Ada kejadian berulang yang dialami. Ditipu enggak? Kalau berhutang hanya kita berhutang ke orang lain, tapi cuman menunda-nunda untuk membayar walaupun ada uangnya. Nah, itu tuh berkaitan juga dengan dibanding-bandingkan ibu waktu kecil itu. Karena apa? Kita itu ingin apa ya? Padahal kalau menunda-nunda itu hasilnya nggak maksimal loh. Pasti ada aja salahnya. Iya, betul nih. Nanti mungkin bayar utangnya kalau udah diserang sama orang lain baru dibayar, baru kucar-kacir cari uangnya. Iya. Nah, itu adalah berhubungan dengan kejadian di masa lalu dengan orang tua kita yang harus kita clearkan dulu. Agar apa? Agar kita diberi ketetapan hati sama Allah bahwa sesuatu yang sifatnya amanah, yang sifatnya rasa sedih, rasa marah itu bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan ke arah yang positif. Kayak kita nggak percaya lagi sama suami, kita serahkan aja ke Allah. Jadi kita positif. Ya Allah, suamiku milikmu, aku serahkan kepadamu untuk menjaganya dan dia tetap jadi milikku gitu. Kalau sekarang ini nggak ada ketenangan hati, masih ada rasa sedih, rasa marah, rasa curiga, masih ada. Ini terlihat di tanda tangannya. Atau bapak dulu pernah juga melakukan hal yang seperti itu? Ayah? Kurang tahu kalau itu nih. Tidak pernah cerita sama bapak atau ibu. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, karena sekarang ini Lia merasa tidak berharga gitu loh. Rasa sedihnya, rasa nggak berharganya mungkin apa ya? Apa pada merasa seperti itu nggak berharga? Tidak sih, ini sudah tidak berharganya. Misalkan contohnya seperti apa nih? Iya, tidak berharga kita nggak jadi prioritas kita sama orang lain, tidak jadi prioritas kita sama pasangan.
Ya itu merasa curiga itu ya Uni ya. Kalau merasa curiga bukan tidak berharga. Merasa curiga itu adalah sakwasangka. Prasangka itu namanya. Prasangka negatif. Prasangka negatif. Iya. Kalau merasa tak berharga itu, kita itu hati kita menjadi kecil, merasa tidak berharga, orang lain tidak ada memperhatikan kita sedih sendiri, kita ada masalah, kita pendam sendiri gitu, nggak ada orang yang mau bantu, merasa seperti itu gitu. Ada nggak? Oh, kalau itu di tempat kerja gitu. Itu di tempat kerja jadi merasa kayak apa ya? Ya itu kerja sendiri. Jadi kayak seolah-olah teman-teman itu tidak ada yang membantu. Seperti itu. Sebetulnya mereka bukan tidak ada yang membantu. Ketika dia membantu merasa pekerjaan tidak jadi selesai. Bukan begitu. Jadi merasa itu ya apa? Lebih nyaman kerja sendiri daripada kerja tim. Bukan begitu kalau Lia. Kalau nengok tanda tangannya nih. Mana enak kerja tim apa kerja sendiri? Lebih enak kerja tim. Oh, iya, biasanya kerja tim itu lihat orang lain lelet, kita jadi kesal, jadi kurang nyaman. Ada kayak gitu. Akhirnya dikerjain sendiri, diborong sendiri. Walaupun kerja tim kita yang ngerjain, gitu nggak? Iya. Itu. Ujung-ujungnya nanti saya sendiri nanti yang itu. Iya. Yang pegang. Iya, karena kita merasa orang itu dia main-main aja, nggak nyelesain, sementara kita orangnya harus selesai gitu. Akhirnya orang tuh enak-enakan, kita yang kerja keras sendiri. Nanti duitnya bagi sama rata. Iya. Nah, berarti Lia itu suka membantu orang lain walaupun bukan pekerjaan Lia. Seharusnya nggak seperti itu. Kerja dia biarin aja, mau siap dia mau enggak. Kalau kerja tim terserahkan sama dia, itu tanggung jawab dia. Jangan kita borong. Karena kan apa? Kalau dengan sifat tanda tangan Lia sekarang ini ya ingin membantu orang lain walaupun nggak ke pekerjaan kita dibantu juga. Iya. Nah, nanti kalau sudah terapi, udah bisa memilah-milah tuh. Kalau udah selesai terapinya, udah bisa memilah-milah. Ini kerjaan saya, ini kerjaannya, biarin aja dia kerjaan dia sendiri, bukan tanggung jawab saya. Udah bisa nanti. Tapi kalau sekarang ini belum bisa, karena merasa apa ya? Kalau nggak dibantu, merasa orang tuh nanti nggak berteman, nggak acuh dengan kita. Ada perasaan seperti itu gitu. Karena pengaruh dari masa kecil kita juga. Tapi kalau udah memaafkan ibu, udah memaafkan masa lalu, spiritualnya udah dibenarin, nah nanti dia akan, perasaan itu dia berubah sendiri. Yang iya, yang tidak gitu. Kalau sekarang ini kan, kamu baik-baik saja. Iya baik-baik saja, nggak apa-apa. Padahal dalam perasaannya itu sedih banget loh. Iya. Betul Uni. Nah, saran Uni, bagusnya Lia ikutlah terapi. Mana tahu ya. Memang ya takdir kita mau punya anak itu, takdir kita itu adalah takdir dari Allah. Tapi mungkin karena ada perisai dosa kita, maka kejadiannya seperti itu. Kita kan juga nggak tahu. Namanya kita manusia kan berusaha. Kalau spiritual kita udah kita tingkatkan, mana tahu Allah udah menetapkan dia sampai lahir sampai besar anak kita gitu. Jadi kita tetap muhasabah diri lagi. Ya Allah, kalau memang kejadian di masa lalu itu karena ada kesalahan hamba, jadi belum dipercayakan untuk mendapatkan keturunan gitu kan. Ya minta maaf ke Allah. Kadang-kadang itu kan teguran juga, kita kan nggak tahu. Entah kita sama ibu kita belum ikhlas. Ini aja kayak dibanding-bandingkan kan belum ikhlas. Iya. Itu dia. Masih teringat.
Iya. Walaupun sudah dicoba untuk apa namanya Ho'oponopono juga, tapi masih teringat nih. Iya, Ho'oponopono sendiri dengan Ho'oponopono terapi beda. Kalau terapi itu kan diarahkan bagaimana caranya. Iya. Bedanya di sana. Memang apa ya? Sulit fokus ya Uni ya kalau memang belum terarah. Iya, sulit fokus, kita nggak tahu mau ngapain. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, nggak nyangkut dia. Uni ini baru siap terapi nih, ini kan bengkak mata Uni nih. Murah air mata keluar kan ketika kita rasanya punya salah, ketika merasa kita diabaikan. Kan kita manusia biasa, walaupun udah terapi rasa itu pasti datang gitu. Saatnya itulah terapi itu menghadap ke Allah gitu. Wah, berderai air mata tuh nggak tahu kepengen meraung-raung kayak gitulah gitu tadi. Tapi hanya setengah jam sampai nguap-nguap kayak gitu. Itu tuh sebetulnya kan harus baca Al-Baqarah lagi tuh. Terapi Al-Baqarah itu. Oke, nanti kalau kepengen